Kalau saya sudah pastikan dia dibius, saya laporkanlah bahwa ada tindakan kekerasan terhadap dia. Justru saya tidak menemukan fakta itu, tapi saya mencurigai. Kenapa saya mencurigai? Dalam hukum itu kan ada namanya petunjuk. Ada rangkaian peristiwa. Kenapa harus tengah malam, jam 11 malam? Saya cek ke rumah sakit Polri benar malam. Dibenarkan juga oleh Kasih Humas adik saya Kompol Nurmadewi. Kenapa harus jam 11 malam? Yang kedua, ketika mereka jemput paksa dari apartemen Loli Bintaro, kenapa ada live video? Ini kenapa tidak? Yang ketiga, kenapa tidak diinfo ke saya? Janjinya kan begitu. Yang keempat, apa beratnya kalau memang dia dalam keadaan baik? Ya sudah, buat aja video singkat dari dia. Menjelaskan bahwa dia aman, saya di sini. Nah, karena mereka tidak memberitahu ke saya khawatir. Loli ini tidak nyaman, tidak baik-baik saja. Maka apa yang disampaikan kepada saya di depan keluarga saya punya kewajiban moral dan hukum juga untuk saya memastikan dia dalam keadaan baik atau tidak. Begitu. Karena dia udah bilang, Om jangan percaya sama polisi di Polres Jaksel, jangan percaya dengan KPAI, jangan percaya dengan Safe House, jangan percaya dengan BPA. Dan setelah saya lihat keterangan itu, maka saya yakin dengan keterangan dia bahwa memang orang ini layak dicurigai. Begitu juga dengan NM dengan Fahmi. Itu saja. Enggak lah. Gak usah kalian tanya begitu. Saya ini mantan wartawan. Gak ada yang gagal di sini. Saya telah berhasil membuat dia menyampaikan penderitaan dia ke publik. Ya, sehingga terungkap, terbuka mata semua. Oh, ternyata Safe House yang dibilang itu gak benar. Ternyata NM begini, ternyata Fahmi begini, ternyata pendidik begini. Itu poin penting dari saya. Itu keberhasilan saya. Yang kedua, saya berhasil membuat dia tinggal di VVIP, suite room, di ruang Anton Sujarwo di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu. Yang kedua, apakah saya merasa kecolongan? Nggak ada yang kecolongan di sini. Kenapa kecolongan? Saya sudah jaga, saya sudah titip, saya sudah ikut mereka, kita sudah bicara. Nah, kalau ada orang yang punya cara untuk menjauhkan dari saya, itu bukan kecolongan namanya. Itu namanya ada usaha untuk menyembunyikan seseorang dari saya. Kalau kecolongan itu saya biarkan, saya tidak awasi. Nah, datang orang diambil, ini enggak. Ada by design saya duga untuk bagaimana Loli dijauhkan dari saya, karena mungkin ada sesuatu tabir gelap yang akan diungkap. Padahal dia udah cerita semua ke saya. Kemarin saya di pagi-pagi ambiar, di situ kemarin setelah saya somasi, saya diundang, dan nanti akan tayang. Di situ ada Ola Ramlan. Saya ketemu Ola Ramlan, saya sampaikan sedikit, tapi saya nggak menyebut tentang anak dia. Karena saya pikir persoalan ini persoalan antara Loli dengan NM, antara Loli dengan Fadel, dan saya di pusaran kasus sebagai kuasa hukum, yang juga saya sebagai perwakilan dari diri Loli. Itu yang dia minta. Gitu. Bang, punten Bang, sebelumnya Bang Fahmi sempat mengatakan Bang bahwa pada saat pemindahan tersebut memang ada dokumentasi, tetapi itu hanya tidak bisa dipublish Bang, hanya untuk kepentingan pribadi Bang. Tunjukkan ke saya larangan itu. Tunjukkan ke saya larangan yang tidak boleh dipublish itu apanya. Mereka jemput dari Bintaro live lagi, bukan lagi publish, live. Jadi kalau ngomong tuh gini ya, manusia yang dipegang apa? Omongannya kan. Jangan sampai orang bilang kita memang betul lah kawan tuh lidah tak betulang. Itu logikanya gampang aja saya jawab kan. Waktu jemput kenapa Anda live kan? Yang kedua ketika dengan saya blurkan. Saya bilang kamu tutup ya pakai hijab muka kamu. Saya ingatkan dia itu, Loli. Ketika saya post Instagram saya juga di blur. Kalian juga media bisa kutip kok blur. Apa masalah di situ? Emang kenapa?
Kalau mereka tunjukkan baik-baik pergi, saya nggak akan seperti ini untuk berusaha mencari keberadaan dan memastikan dia baik. Tapi kalau makin ke sini, apalagi dengar pernyataan dari Fahmi, saya mati. Wah, ini makin curiga saya. Ini bahan saya yang sudah disiapkan oleh tim saya di Jakarta untuk kami bawa ke DPR RI, ke Kemen PPA, dan Komisi Perlindungan Perempuan. Begitu. Dan penyidik-penyidik itu kami sudah laporkan ke pimpinan-pimpinannya. Begitu. Mungkin melaporkan para Kenapa? penyidik, melaporkan Coba yang kencang suaranya. melaporkan penyidik itu atas dasar apa, Bang? Tidak profesional. Kan ada komitmen yang sudah dibangun. Saya, Kanit, asisten Deputi Kementerian PPA, KPAI, Safe House, istri saya, Lecumanan, Rahmat. Ada saksinya, ada rekamannya. Kamu juga kalau ada orang ngadu ke kamu, terus kamu bawa, terus saya bilang begini-begini ya, begini-begini ya. Kamu lakukan, setelah itu kamu ditinggalin. Apa namanya itu? Itu namanya tidak konsekuen. Kalau lu mampu kemarin amankan dia, jangan minta tolong ke gua dong. Kan dia sudah saya bawa ke Polres. Kalau begitu mereka bilang, Pak Rasman ini biar urusan kami. Saya pasti pergi, ini kan enggak. Ibunya datang, dia nggak mau. Jelas di depan kita, di depan penyidik, di depan pengacara, dia tidak mau ketemu dengan si NM. Terus, kenapa saya dianggap seperti orang yang tidak ada urusan dengan dia? Dia datang, jangan lupa kalian. Dia lari dari safe house, dia nyari seorang Rasman, dia minta perlindungan hukum ke Rasman, saya bantu dia, saya bawa dia ke Polres, saya dianiaya, kemudian dia buat surat pernyataan, kemudian dia menyatakan bagaimana penderitaan dia di media, bagaimana dia dibawa ke rumah sakit Polri, kok sekarang hilang dari saya? Bukan saya mau sok-sokan cari-cari anak, bukan, yang bukan anak saya. Tapi saya punya kewajiban hukum, karena saya berasal dari bawah, saya orang susah, meniti karir dari bawah, saya bisa merasakan penderitaan seorang anak. Kalau begitu dapat perlakuan dari orang tuanya, itu sangat menyedihkan. Itu saja. Apalagi saya disebut-sebut selama ini oleh NM, jangan-jangan nanti jadi istri kesekian. Itu kan mulutnya, itu kan mulut biadab. Yang tidak tahu harga diri, dan saya belum pernah ketangkap, ya, belum pernah saya ketangkap bawa cewek online gara-gara saya prostitusi online. Saya belum pernah ketangkap. Saya nggak bilang ya ada orang yang ketangkap prostitusi online. Paling tidak saya nggak pernah jual diri. Saya aja hari ini ada di resort saya. Emang gue pikirin apa? Enggak lah, kerja ya kerja, rileks ya rileks. Sini saya 1-2 hari habis itu balik ke Jakarta. Begitu. Tapi tim saya bekerja, tim saya 24 jam bekerja. Bang, izin Bang, tapi Bang, Abang mungkin tapi kan kemarin saat Loli Satu-satu. kan kemarin kalau saya nggak salah saat Loli di safe house itu dia tidak memegang handphone sama sekali, Bang ya. Iya, dia selama di safe house nggak pegang handphone. Izin mundur lagi ke belakang, Bang. Dari bagaimana caranya Loli tahu dia bisa kabur dari safe house dan mengetahui alamatnya Bang Rasman, sedangkan itu Kamu mau jadi mundur pertanyaannya. ya, saya baru keinget sekarang, Bang, baru ke connect sekarang gitu. Begini kan sudah, Loli itu dia nggak punya handphone, panas suasana, tapi ada TV di sana yang bisa smart TV. Dia ternyata buka setiap wawancara saya, YouTube, TV, semua wawancara itu semua dia lihat. Disitulah dia lihat, oh kantornya Om Rasman itu Rasuna Office Park, Epicentrum Kuningan. Itu yang dia simpan di memori dia. Ketika dia lari, dia minta diantar ke sana oleh Maxim Grab. Sampai di situ, turun dia di lokasi, dia lihat memang di situ ada neon box saya. Ada banner juga, Rasman dengan nomor telepon. Disambunglah saya dengan nomor telepon Pak Gojek itu. Itu ceritanya. Maka saya bertelepon, dan itu ada semua rekamannya. Dan itu sudah kita serahkan ke penyidik. Clear. Nah, jadi bukan karena pengaruh saya, bukan ada peran
adik saya Fitri Salutero di situ untuk bantu dia lari. Nggak ada. Fitri itu orang baik. Isa Zega juga dituduh nggak ada. Urusan Isa Zega, urusan Isa Zega. Ya, kalau Isa Zega butuh bantuan hukum, dia minta tolong ke saya, secara profesional kita bantu. Kalau tidak, ya sudah. Tapi urusan Isa Zega dengan Fitri Salutero di dalam pelarian Loli, nothing. Itu tidak ada sama sekali. Tapi Fitri Salutero mengatakan kepada saya sebentar bahwa dia dekat dengan NM, dia pernah dekat dengan Loli, yes. Saya sambungkan mereka bertelepon, yes. Video call, yes. Kenapa? Karena Loli yang minta, dan itu sebentar. Dan itu boleh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia bilang itu tante apa ya? Saya lupa namanya. Dia sebut apa sama Fitri. Pokoknya dia bilang itu orang baik, kira-kira begitu. Dan mereka bertelepon tuh sama-sama menangis. Itu aja. Nggak ada di sini peran-peran pelarian dari dia, nggak ada.